kecil. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh menjalani hari ini Tuhan, kami percaya karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih malam hari ini kembali ada waktu bagi kami Tuhan, sebagai suatu wadah yang Tuhan telah izinkan untuk kami buat. Kami sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus Tuhan, malam hari ini ada begitu banyak pertanyaan yang juga sangat memberkati kami Tuhan. Di dalamnya kami menemukan ada begitu banyak kebenaran yang terus menguatkan kehidupan kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami terus mengenalkan kekuatan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang boleh hadir malam hari ini, bahkan teman-teman yang akan hadir malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami tahu Tuhan hadir bersama kami dan akan memberkati acara kami pada malam hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya Tuhan. Bahkan alat-alat yang kami gunakan, multimedia yang kami gunakan, kami percaya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih teman-teman. Malam hari ini, sebelum kita mau menjawab semua pertanyaan, jadi terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah kasih pertanyaannya. Saya percaya memang ada begitu banyak tanda tanya dalam kehidupan kita, dan kita perlu jawaban. Nah, pesan khusus malam hari ini, di tengah-tengah semua hal yang masih menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita mau cari jawaban berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya mau bagi renungan singkat dulu ya. 5 menit saya akan bagikan kepada kita semua dengan tema Q&A, seperti tema kita malam hari ini, question and answer, tanya jawab. Teks yang menjadi dasar kita malam hari ini, Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49. Kalau teman-teman punya Alkitab sekarang, Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49.
Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30 saja. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49. Namun saya baca ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Saya baca dalam nama Tuhan. Mimpi Nebukadnezar. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Wow, luar biasa malam hari ini ya. Jadi tema kita malam hari ini question and answer, tanya jawab. Oke, dari teks yang kita telah baca, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mimpi Nebukadnezar. Wow, ini sebuah cerita yang true story dan sangat luar biasa menurut saya. Jadi diceritakan di sana bahwa Nebukadnezar, seorang raja yang terkenal, raja dari kerajaan Babelonia, mimpi. Dan waktu dia bermimpi setelah bangun, dia sangat gelisah hatinya dikatakan. Bahkan dikatakan dia insomnia, tidak bisa tidur. Wow, luar biasa. Sehingga raja ini memanggil pegawai-pegawainya untuk memanggil orang-orang yang dialisi, nujum, orang-orang kasdim, orang-orang yang berilmu dikatakan di sana. Nah, tetapi waktu dipanggil semua orang tersebut, disampaikan di sana bahwa raja ini mengeluarkan sebuah statement yang membuat mereka terheran-heran. Jadi Raja Nebukadnezar bilang, coba kalian ceritakan mimpiku dan maknanya. Waduh, maka semua orang-orang pintar yang ada saat itu mengatakan kepada raja, waduh, ini hal yang tidak bisa dijawab oleh orang pintar manapun, karena ini sesuatu hal yang mustahil. Kami harus menceritakan apa yang raja mimpikan beserta dengan maknanya. Coba saja raja yang ceritakan, nanti maknanya kami yang ceritakan. Tetapi Nebukadnezar ngotot, bahkan sampai dia mengeluarkan sebuah titah, kalau kalian tidak bisa dari mimpi saya, masuk di yang percaya dengan Tuhan, Daniel dan teman-temannya. Masih ada yang ingat? Mesak, Sadrak, dan Abednego. Namun luar biasanya Daniel orang yang cerdik kalau saya boleh katakan. Dia katakan kepada seorang pegawai dari Nebukadnezar, beri kami waktu untuk menjawab mimpi dan makna dari raja. Dan yang luar biasanya yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya, Daniel pulang dan dia memberitahukan kepada teman-temannya, dan mereka mengambil satu tindakan yang luar biasa. Mereka datang kepada Tuhan. Dikatakan di ayat sebelumnya bahwa mereka memohon kasih sayang daripada Tuhan. Karena jika hal ini tidak dapat diberitahukan kepada raja, maka nyawa mereka menjadi taruhan. Dan puji Tuhan, Daniel diberikan sebuah penyingkapan, pewahyuan daripada Tuhan tentang rahasia dari mimpi Nebukadnezar. Dan akhirnya Daniel datang kepada Nebukadnezar, kemudian ia memberitahukan arti daripada mimpi itu, yang di dalamnya adalah kepala emas, yang artinya kerajaan Babelonia sendiri. Kemudian dada perak adalah kerajaan Persia yang akan menumbangkan kerajaan Babelonia. Kemudian mimpinya lagi adalah paha tembaga, yaitu Yunani. Kemudian yang terakhir kaki besi, yaitu Roma. Kita tahu kerajaan ini benar-benar terjadi
menguasai seluruh dunia pada zamannya. Dan yang terakhir luar biasa dalam mimpi Nebukadnezar, Daniel menemukan bahwa keempat dari kerajaan ini ditunggak balikan, dihancurkan dengan sebuah kerajaan yang kita kenal dengan sekarang kerajaan sorga waktu Tuhan Yesus datang. Sungguh luar biasa. Jadi di tengah-tengah keadaan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, begitu banyak rahasia, begitu banyak tanda tanya dalam pikirannya, Daniel dan teman-teman yang mengambil langkah yang tepat untuk berdoa dan meminta jawaban daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada kita semua bahwa hanya Tuhanlah sumber hikmat dan pengetahuan. Sekali lagi ya, hanya Tuhanlah sumber hikmat dan pengetahuan. Oleh sebab itu, pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk menemukan jawaban dari setiap hal yang masih menjadi tanda tanya atau belum tersingkapkan? Malam hari ini tema kita Q&A ya. Jadi terima kasih juga ada Sheila di sini, ada Vivi, ada Kres yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya percaya malam hari ini kita akan temukan kebenaran apa yang harus kita lakukan waktu kita punya pertanyaan di pikiran kita tentang hal-hal yang masih menjadi tanda tanya. Melalui teks yang telah kita baca, saya ingin bagikan beberapa hal terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk menemukan jawaban dari setiap hal yang masih menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita. Yang pertama langsung saja, datang kepada Tuhan. Waduh. Ayatnya 17-18 katakan demikian. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi ini adalah ayat di mana dalam peristiwa ini Daniel sudah mendengar titah raja yang sangat keras yang mengancam nyawa mereka kalau mereka tidak dapat memberitahukan mimpi dan makna daripada raja, maka nyawa Daniel menjadi taruhan, bahkan teman-temannya juga. Tapi cara yang luar biasa, waktu hal itu mereka tidak ketahui, waktu ada hal-hal yang mereka tidak pahami, mereka ambil tindakan yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Nah, datang kepada Tuhan saya tulis di sini bukan hanya berdoa, tetapi berdoa dan merenung. Nah, teman-teman, kira-kira apa bedanya berdoa dan merenung? Ada yang tahu? Kalau belum tahu saya jelaskan ya. Berdoa itu kita yang berbicara sama Tuhan. Tapi kalau merenung, Tuhan yang berbicara sama kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Waktu mereka datang kepada Tuhan, bukan hanya berbicara sama Tuhan. Mereka merenung, mau mendengarkan suara Tuhan. Akhir-akhir ini mungkin saya, teman-teman juga, kadang-kadang kita hanya meminta kepada Tuhan. Kita yang bicara banyak sama Tuhan. Tapi pernahkah kita pikirkan, kita mau dengar suara Tuhan dengan merenung? Waktu kita sudah habis berdoa, langsung saja, tidak ada kita merenung firman Tuhan. Padahal Tuhan ingin berbicara mungkin dengan kita. Oleh sebab itu malam hari ini pesan firman Tuhan, waktu ada hal-hal yang belum kita pahami, mungkin masa depan kita tidak tahu Tuhan. Bagaimana masa depan saya, Sheila, Vivi, Kres, bahkan saya sekarang cari kerja, Tuhan bagaimana ke depannya saya Tuhan. Saya tidak tahu ujung dari kehidupan saya ini. Nah, kita belajar seperti Daniel dan teman-temannya. Mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa tadi. Kita juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah tindakan yang tepat. Saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, maka apa yang belum kita pahami, bahkan masa depan kita, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Waktu Sheila cari kerja, waktu Kres, saya, dan Vivi dalam proses panggilan, waktu saya temukan hal-hal yang tidak saya mengerti, terima kasih Tuhan, waktu itu saya datang sama Tuhan, Tuhan kasihkan jalan sama saya. Saya percaya, Sheila juga demikian. Sekarang cari kerja, nanti Tuhan akan berikan pekerjaan yang tepat buat Sheila, kalau Sheila benar-benar datang kepada Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi malam hari ini pesan firman Tuhan yang harus kita aplikasikan yang pertama adalah jangan cari jawaban dan solusi di luar Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan hanya berbicara ya. Kita banyak berbicara sama Tuhan, tetapi sekali-sekali bahkan kita harus biasakan. Kita juga harus dengarkan apa yang Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara merenung. Itu yang pertama ya. Jadi waktu kita punya pertanyaan dalam diri kita, kita datang kepada Tuhan.
Yang kedua atau yang terakhir, cari wadah yang tepat. Ayatnya yang ke-26 katakan demikian. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Nah, ini adalah sebuah statement atau pertanyaan dari Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Sebelumnya raja juga pertanyakan hal ini kepada orang-orang pintar yang ada di Babelonia, tetapi mereka tidak dapat menyebutkan mimpi dan makna daripada raja. Dan pertanyaan ini pula diberikan kepada Daniel atau Belsasar. Sanggupkah engkau Daniel untuk memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan maknanya? Dan kita tahu kisah selanjutnya bahwa Daniel dengan tepat memberitahukan mimpi dari Nebukadnezar beserta dengan maknanya. Wow, luar biasa. Jadi dari hal ini, waktu kita punya pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita, sesuai tema malam hari ini, question and answer. Jadi banyak pertanyaan, carilah wadah yang tepat. Seperti Nebukadnezar, dia temukan wadah yang tepat, yaitu ada Daniel dan teman-temannya yang mengandalkan Tuhan, yang memohon segala sesuatunya daripada Tuhan. Jadi cari wadah yang tepat. Dan pada akhirnya kita ketahui bahwa wadah yang disediakan oleh Daniel dan teman-temannya sanggup untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rahasia besar di dalam mimpi dari Nebukadnezar. Oleh sebab itu, apa pesan firman Tuhan yang mau saya bagikan malam hari ini? Yang pertama, carilah wadah yang tepat untuk menemukan jawaban yang berasal daripada Allah. Saya percaya wadah yang kita bangun ini adalah wadah yang tepat, karena kita dengan sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan rugi malam hari ini, walaupun mungkin teman-teman habiskan kuota malam hari ini, percayalah wadah ini wadah yang tepat untuk kita temukan kebenaran, supaya kehidupan kita tahu mana jalan yang harus kita ambil. Jadi cari wadah yang tepat, seperti wadah yang disediakan oleh Daniel dan teman-teman. Kemudian jauh lebih penting daripada itu, saya mau kita semua jadi wadah yang tepat bagi orang-orang yang memerlukan jawaban yang benar dan tepat. Saya percaya wadah ini, grup family ini akan jadi wadah yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sehingga waktu orang tanya kepada kita, kita tidak kagok gitu ya, tidak tahu untuk menjawab, karena kita sudah belajar firman Tuhan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang masih setia untuk hadir dalam grup ini. Selamat malam juga buat Kak Ana ya, malam hari ini bisa bergabung. Luar biasa, terima kasih Kak Ana untuk hadir malam hari ini. Untuk kesimpulan bagi kita, sebelum kita masuk dalam pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada saya, sebagai kesimpulan, semua hal yang belum kita ketahui atau masih menjadi tanda tanya, semuanya akan mendapat jawaban yang benar dan tepat kalau kita, yang pertama tadi apa? Datang kepada Tuhan. Catat ini, datang kepada Tuhan. Saya sampaikan tadi bukan hanya berdoa ya, tetapi merenung. Berdoa kita bicara sama Tuhan, tapi kalau merenung, Tuhan yang bicara sama kita. Jadi dua hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah mencari wadah yang tepat. Tuhan memberkati kita ya. Saya percaya kita semua punya banyak pertanyaan dalam diri kita. Tapi malam hari ini kita temukan kebenaran melalui kisah ini. Waktu hal itu terjadi dalam kehidupan kita, banyak tanda tanya di dalam pikiran saya. Masa depan saya bagaimana Tuhan? Pekerjaan saya nanti bagaimana Tuhan? Keluarga saya bagaimana Tuhan? Kita datang kepada Tuhan dan mencari wadah yang tepat, wadah yang sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Oke, malam hari ini kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Ya teman-teman boleh buka audionya masing-masing, kita mau diskusi malam hari ini ya. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah kirimkan pertanyaannya ya. Jadi malam hari ini kita sama-sama sebagai wadah yang tepat, sama seperti Daniel dan teman-temannya, kita mau jawab semua pertanyaan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya persilakan semua buka audio. Untuk pertanyaan yang pertama, nah ini dari Andin Lologau. Ini adik sepupu saya ya. Jadi pertanyaannya demikian. Apa tujuan manusia hidup di dunia? Berbicara tentang tujuan ya. Nah, kita berbicara seputar kejadian 1 sampai kejadian 3 ya. Nah, jadi kita akan berbicara tentang hal itu.
tetapi akan berkaitan dengan keseluruhan Alkitab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman siapa yang ingin menjawab sebelum saya berikan jawabannya. Silakan, Vivi, Grace atau Ana ingin menjawab hal ini? Silakan. Santai saja ya, minum kopi, makan kue, saya mau minum dulu. Iya. Nah, jadi kira-kira ini pertanyaannya Anin nih. Mungkin dia bertanya, aduh, saya hidup di dunia ini apa tujuannya ya? Ini pertanyaannya buat kita semua juga ya. Apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Tidak apa-apa salah, namanya belajar. Sama sih pertanyaan punya Nadine, Kak. Oh iya, sama ya. Iya. Grace mungkin mau jawab? Atau Kak Ana? Oh mantap Kak Ana. Kak Ana ini yang sudah temukan tujuan hidupnya kayak Kak Ana. Silakan. Atau masih pikir-pikir dulu ya? Sambil ngopi boleh. Mau beli pisang goreng silakan. Tapi beli sendiri ya. Sambil ngemil boleh? Boleh. Tuhan Yesus saya mengajar makan dengan murid-muridnya. Nah, kayaknya Kak Ana ini sudah dapatkan jawaban ini. Belum sih. Belum, itu ya? dulu, Sela. Oh, Sela. Masih Kana, sama kayaknya pertanyaan punya Nadine. Apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Benar. Karena kalau secara manusia, mungkin setiap orang berpikir tujuan hidup ya mungkin mencari pekerjaan, mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga banyak sekali yang terjadi itu mungkin orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah itu mungkin sebagian orang itu secara manusia ya, tujuan hidupnya orang mempertahankan kehidupan orang di dunia. Tapi sebagai orang Kristen, kalau menurut saya, kalau kita sudah tahu kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan, maka tujuan hidup kita itu adalah memenuhi kehendak Allah. Jadi bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya tuntunan Roh Kudus itu perlu untuk setiap manusia. Jadi ya itu, orang Kristen memang tujuan hidupnya itu adalah dengan kehendak Tuhan, itu turut dengan kehendak Allah. Seperti itu kalau saya sih. Maaf kalau salah. Kita berikan tepuk tangan untuk Ana, jawaban yang luar biasa. Saya tadi sudah saya tadi lambat masuk, soalnya tadi ada masih banyak yang diurus. Aman. Jadi baru masuk, minta maaf. Ana sempat lihat vokal grup tadi. Wih, luar biasa, baju kuning mereka. Suaranya keren-keren, terpesona. Tidak salah namanya The Glory Voice. The Glory Voice. The Glory Voice. Iya. Kalau saya dulu, saya punya grup dulu, vokal grup Sinar Remaja. Kasihnya apa? The Glory Voice itu yang sambungannya kita kemarin waktu ada Ica, Eka, Ruli, itu. Betul. Jadi kita meneruskan. Mantap. Makanya tadi saya bilang karena nanti kalau bagaimana? Makanya saya bilang tadi kalau nanti ini kandidat Crash, dia tugas di Wirani, dia rencana mau buatkan studio untuk anak-anak Wirani. Oh, Crash itu yang pintar main gitar toh? Oh iya. Iya? Gitar, keyboard. Oh, mantap. Yang ada tai lalatnya. Iya, ini deh.
ini saya Zoom lewat HP, tapi saya tidak bisa lihat orang. Oh, Oh my God. jaringan. 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 Atau jaringan. Jadi saya tidak bisa lihat mukaku, saya cuma lihat ini pertanyaan. Oh, Kasih ke samping Kak, coba kasih ke samping. coba bisa lihat. Samping. Ya Geser elah. kan, geser. Geser Itu dong. saya melihat mukaku sendiri, tapi Sela, Eka, Kres, ini kosong semua. Geser, geser, geser. Sudah. Maaf. Soalnya kita biasanya pakai Google Meet. Oh, Google Meet ya. Mantap itu. Oke, selamat malam semuanya. Oke, lanjut, moderator. Selamat Ada lagi malam. menambahkan, kalau tadi karena bilang kan melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu tujuan hidup. Bisa sedikit tambahkan Boleh. tujuan manusia hidup di dunia ini yang Tuhan sudah atur, yang Tuhan akan kehendaki. Yang pertama itu adalah memuliakan Allah. Kemudian yang kedua, anugerah pertolongan Allah. Ketiga, hidup untuk memenuhi tujuan Allah, bercerita tentang Tuhan, menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup sebagai orang Kristen, kemudian mempersiapkan diri untuk hidup kekal dengan dekat kepada Allah. Kemudian kita diberikan tugas mengelola ciptaan Tuhan. Maksudnya kalau mengelola ciptaan Tuhan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Menjadi serupa dengan gambar Allah, hidup penuh dengan Roh Kudus, tentunya menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kemudian melakukan persekutuan dengan Tuhan, melakukan pelayanan untuk Tuhan. Saya rasa itu cukup banyak. Bukan hanya sekedar itu sih. Ini tujuan hidup Kres. Tujuan Saya hidup itu banyak. Tapi kalau untuk tujuan saya, ya, berkaitan dengan tujuan hidup itu hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup ya. Memang tujuan utama seperti kata Kak Ana, melakukan kehendak Allah di dalamnya ada melayani Tuhan, bersekutu, mengelola semua ciptaan Tuhan. Itu semua bagian dari melakukan kehendak Allah. Ada yang lagi ingin menambahkan? Sela mungkin? Belum ya? Oke. Saya buka ya jawabannya. Nah, ini kita sudah belajar dalam Kejadian 1 tentang, kita lihat dulu ya apa mula-mula tujuan alam menciptakan manusia ya. Nah, ini dia. Yang pertama sebenarnya waktu manusia diciptakan dalam Kejadian 1 dan ayat 26, Tuhan kasih kuasa sama mereka untuk memerintah, mendominasi bumi dan segala isinya. Jadi sebenarnya kita ini adalah wakil Tuhan di dunia. Betul kata Kres tadi, untuk berkuasa, memerintah, mendominasi semua ciptaan yang ada di dunia ini. Kurang lebih kita diberikan tanggung jawab Tuhan untuk mengelola semua ciptaan. Benar kata Kres tadi. Tujuan pertama ya. Jadi kita berkuasa, Tuhan kasih kuasa, ini kamu jadi wakil saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sekarang lebih dalam lagi, seperti kata Kak Ana juga benar sekali, yaitu menjalankan visi dan misi Allah. Jadi yang harus kita tahu apa visi dan misi Allah. Nah, malam hari ini saya mau bagikan dua hal ya. Kita melihat dulu visi dan misi Allah waktu manusia belum berdosa. Waktu manusia belum berdosa, visi dan misi Allah adalah manusia itu berkuasa memenuhi bumi, beranak cucu, mendominasi semua ciptaan. Nah, itu misi Allah ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, visi Allah adalah visi yang namanya pemulihan ciptaan. Nah, Yesus Kristus sebelum naik ke surga, dia tekankan lagi adalah visi adalah beritakan ke seluruh dunia tentang Injil itu. Jadi sekarang ini tujuan hidup kita bukan lagi hanya untuk mengelola semua ciptaan, menguasai, memerintah semuanya. Sekarang kita jatuh dalam dosa. Tujuan utama kita adalah memberitakan Injil Kristus, melakukan kehendak Allah, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Saya rasa ini sangat menolong kita ya,
mau kita secara pribadi, sebagai keluarga, saya rasa keluarga yang sejati adalah keluarga yang melakukan visi dan misi Allah. Jadi waktu kita punya keluarga bukan hanya untuk kita punya generasi penerus saja, bukan hanya untuk supaya saya punya keturunan, ada yang tolong saya, tetapi kita harus melihat bahwa keluargaku akan dipakai Tuhan untuk menjalankan visi dan misi Allah. Kalau kita fokus sama Tuhan, menjalankan visi dan misi Allah, semua hal yang jadi perbedaan kita akan satukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya. Jadi begitu dalam tujuan hidup manusia ya. Jadi kita harus lihat dari awal dan sekarang ini apa visi Tuhan untuk kehidupan kita. Saya rasa menolong ya. Cukup. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan dari Andin. Nah, selanjutnya pertanyaan dari OMT Vivi. Oh, ini ada OMT. Kita kasih selamat ulang tahun juga dulu ya untuk Vivi hari ini. OMT Vivi di Ambon dia ya sekarang tugas. Genap usianya hari ini 21 tahun. Happy birthday buat Vivi ya. Dia ini lagi ngantuk katanya karena begadang semalam. Banyak yang kasih kejutan. Tapi terima kasih untuk kasih pertanyaan ini ya. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Ini luar biasa pertanyaan dari Vivi. Apakah Kejadian 1 ayat 28 merupakan sebuah berkat atau perintah? Nah, apakah ayat ini masih relevan dengan zaman sekarang ini? Kemudian yang kedua, apakah Allah benar-benar melarang? Nah, artinya apakah benar-benar melarang, ini Kejadian 3 ayat 1, melarang pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan buahnya. Apakah benar-benar Tuhan larang atau tidak? Jadi ada dua pertanyaan. Nah, silakan teman-teman baca ini kemudian bisa kasih jawaban sebelum saya juga kasih jawaban. Kita berpikir sama-sama ya. Mari buka ayatnya, Kejadian 1 ayat 28. Yang pertama dulu kita mau jawab. Kemudian Kejadian 3 ayat 1. Nah, ada Vivi. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk cari jawaban ini. Coba pikir-pikir. Ini Kejadian 1 ayat 28 ini berkatkah atau perintahkah atau dua-duanya? Apakah ini masih relevan dengan zaman sekarang ini? Jadi begitu maksudnya OMTV. Oke, gimana? Sudah ada yang mau jawab? Pertanyaan nomor 1 dulu ya. Jangan Vivi yang jawab ya, karena ini pertanyaannya.
Sebuah berkatkah atau perintah? Jadi ini hanya mau bilang berkat atau perintah saja ya. Kalau berkat kenapa? Kalau perintah kenapa? Nah, kalau dua-duanya yang mana? Nanti apakah ini masih relevan dengan zaman sekarang? Karena kayaknya sudah temukan jawaban ini untuk nomor 1. Sambil teman-teman mencarinya lagi, saya mau telepon Ruli dulu ya. Dia kayaknya lupa ini. Nah, dia ada pertanyaan juga malam hari ini. Oke, bagaimana? Ini terlalu kuat berpikir. Mulai mengkerut semua kita punya jidat ya. Na, na, na. Sheila kayaknya terlempar, jaringannya berubah-ubah di chat. Selamat malam juga ya, ada Om Papa Ana tadi saya lihat di belakang. Boleh tanyakan Om Papa Ana juga ini. Gimana ini Om? Itu Om Papa Ana atau Kak Budi? Oh, Kak Budi. Meski gelombang susah
meliputi. Jadi saya ingatkan juga untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan dengan pelajaran kita beberapa minggu ke belakang ini, bisa melihat juga materi yang saya kirimkan dalam bentuk PowerPoint, atau mau belajar lagi secara khusus melalui YouTube ya, bisa dinonton kembali ya. Sebenarnya ini pertanyaan sudah ada di pertemuan pertama karena kejadian 1 ya, sama ini pertemuan terakhir kemarin yang dibawakan oleh Letnan Ratna. Jadi Q&A ini tema kita juga sebagai evaluasi sudah sejauh mana kita memahami tentang kejadian 1 sampai kejadian 3. Minggu depan kita akan ke kejadian 4 ya, Kain dan Habel. Waduh, ini luar biasa cerita dari Kain dan Habel. Jadi boleh baca-baca memang seminggu ini supaya minggu depan lebih mudah lagi untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan penyelidikan. Sudah ada yang temukan jawabannya nomor 1 dulu? Biasanya Chris sudah temukan ini. Gimana? Sudah temukan? Sulit ya? Soalnya ini pertanyaan dari UMT kayaknya. Saya juga berdoa semoga di Werani ada OMT lagi ya, yang asli orang Werani. Karena dari Werani baru 2 orang. Satu kakaknya Amos. Saya lupa siapa namanya itu kan ya. Marganya Nao juga kakaknya Amos. Kedua saya. Nah, ketiga nanti nggak tahu siapa. Gimana Kana, sudah dapatkan jawaban? Malu sama yang soal OMT, biar OMT duluan baca jawab. Apa? Kan saling mengisi. Mungkin itu dulu. Kres ya, oke Kres. Silakan Kres. Nah, sedikit maksudnya ini hanya maksudnya, dan memang sih pertanyaannya agak sulit. Bukan agak sulit, memang sulit. Luar biasa Vivin bertanya. Membuat otak kita terputar-putar juga. Menurut saya, apakah kejadian 1 atau 8 merupakan sebuah berkat atau perintah? Apakah itu masih relevan dengan zaman sekarang? Tentunya, kalau kita membaca sepenuhnya dalam kejadian 1, di situ Tuhan menciptakan manusia itu untuk memerintah. Dan tentunya, sebelum manusia memerintah, Tuhan telah memerintahkan kepada manusia untuk berkuasa atas segala makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya itu,
manusia itu lebih ciptaan Tuhan yang indah, yang serupa dengan gambarnya. Itu merupakan manusia itu diciptakan untuk memerintah atas apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian apakah sebuah berkat? Ya, tentunya Tuhan memberkati manusia, memberkati Adam dan Hawa pada mulanya. Terbukti bahwa kalau mereka tidak diberkati oleh Allah, tentunya mereka tidak akan beranak. Ya, beranak, memiliki anak. Iya, di sini ya maksudnya begini. Apa ya? Beranak itulah dan bertambah banyak. Sabar ya, saya cari dulu. Sabar, hilang. Santai saja. Jangan tegang. Nah ini kan tentunya Adam dan Hawa ini diberkati oleh Allah. Allah memberi mereka keluarga, dan tentunya dalam kehidupan mereka Adam dan Hawa ini memiliki anak dalam keluarga mereka, karena mereka diciptakan oleh Allah dalam sepasang. Dan tentunya oleh karena berkat inilah Allah memerintahkan pada mulanya, maka umat manusia masih tetap ada sampai sekarang ini. Keturunan yang satu pergi, maka keturunan yang lain akan datang. Kalau mau bilang mau berlaku sampai sekarang, masih berlaku sampai sekarang. Kenapa? Terbukti kita ada sampai sekarang itu karena Tuhan yang memberkati. Amin. Haleluya. Berarti dari jawaban dari Kres saya ambil kesimpulan, karena pertanyaan Vivi, apakah ini sebuah berkat atau perintah? Jadi jawaban dari Kres saya ambil kesimpulan, dua-duanya, ada berkat, ada perintah juga di dalamnya. Nah, kalau masih relevan, masih sangat relevan. Itu jawaban dari Kres ya. Kita tampung. Ada yang mau tambahkan? Kak Ana, silakan. Ade sempat keluar jaringan. Betul. Bagaimana ya, Kak? Mungkin Kak ingin tambahkan, kalau dari Kres tadi dia sebutkan, karena pertanyaannya apakah ini berkat atau perintah, jawaban Kres dua-duanya berkat dan perintah, dan masih sangat relevan sampai sekarang ini. Kalau menurut saya ya hampir sama seperti ayat Kejadian 1 ayat 28 ini kan, di sini Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Jadi di situ ada memberkati dan berfirman, berarti dia memberikan kata di sini memberkati, berarti dia memberikan berkat, kemudian ada penekanan dia berfirman seperti perintah di situ. Jadi Tuhan memberkati kita, lalu dia memberikan perintah kepada kita, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi poinnya mungkin itu saja. Sampai sama sudah. Nah, kalau saya lakukan studi kata ya, karena ini berbicara apakah berkat atau perintah. Jadi yang pertama saya bilang juga ini berkat dan perintah. Nah, di mana letak berkatnya? Dari kata beranak cuculah dan bertambah banyak adalah bagian dari berkat apa? Kita bisa bandingkan dalam Ulangan 7 ayat 13. Saya bacakan bagi kita semua ya. Kenapa saya katakan beranak cucu bertambah banyak itu berkat daripada Tuhan? Kita bandingkan dengan Ulangan 7 ayat 13.
Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu. Jadi berkat Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, itu adalah sebuah berkat daripada Tuhan. Jadi kalau sekarang Kak Ana sudah punya anak, sudah punya keluarga, nah itu adalah berkat yang asalnya daripada Tuhan. Jadi pertama Tuhan kasih berkat. Nah yang kedua, ada dua perintah dalam teks ini. Yang pertama, penuhilah, taklukkanlah dan berkuasa atau memerintah. Jadi kalau kita perhatikan ada tiga ya, ada tiga sebenarnya. Penuhilah, nah ini perintah Tuhan, penuhilah bumi ya, taklukkanlah dan berkuasa. Nah, kalau kita lihat ini seperti perintah dari kita jadi orang yang otoriter. No, Tuhan kalau memerintah dia tidak otoriter. Tuhan memerintah, dia memerintah dengan. Oleh sebab itu kalau saat ini atau nanti ke depannya kita diberikan kepercayaan untuk memimpin, untuk memerintah, nah kita pakai caranya Tuhan, memerintah dengan kasih, memimpin dengan kasih. Jadi Tuhan mau pakai kita itu sebagai pemimpin ya, anak-anak Tuhan. Nah, tetapi yang saya mau tekankan, waktu kita jadi seorang pemimpin, nah memimpinlah dengan cara Tuhan, dengan penuh kasih. Jadi firman Tuhan juga itu kalau mau dikatakan relevan dengan zaman sekarang, saya mau tekankan, yakinkan kita semua, firman Tuhan itu selalu relevan dengan semua zaman. Nah, tapi ada tapinya ya, harus mengerti dengan konteks sekarang dan konteks zaman ketika manusia belum berdosa. Makanya dalam pembahasan yang pertama saya sebutkan, memang Tuhan kasih perintah untuk kita jadi memiliki berkuasa atas semua ciptaan. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan lihat kita nggak bisa lagi untuk jadi wakil Tuhan, memerintah dengan Tuhan. Makanya sekarang kita jadi stewardship namanya, pengelola. Karena Tuhan melihat kita jatuh dalam dosa. Tapi kabar baiknya, dalam kitab Wahyu Tuhan janjikan kita akan kembali lagi ke posisi awal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Jadi ayat ini relevan dengan zaman sekarang, tapi kita lihat konteksnya. Sekarang kita jadi pengelola. Kita jadi pengelola semua ciptaan Tuhan. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, pada satu titik di kerajaan sorga, kita akan kembali ke posisi awal, memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga, bumi dan langit itu. Saya rasa menjawab ya. Nah, nomor 2, ada yang mau jawab? Apakah Allah benar-benar melarang jangan makan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat? Nah ini iya atau tidak ini? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Sheila bisa bergabung lagi dengan kita. Ada yang mau jawab ini? Ini pertanyaan dari Vivi ini luar biasa ya, cukup rumit juga. Makanya dia tanyakan karena memang rumit. Jadi kurang lebih pertanyaan ini, apakah itu larangan Tuhan benar-benar dia larang, atau dia kasih kebebasan di dalamnya gitu, untuk memilih gitu. Apakah melarang? Kalau melarang kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, saya kasih clue-nya ya. Clue-nya melarang. Nah, jelaskan kenapa Tuhan larang. Mudah-mudahan Vivi masih dengar kita ini, karena ini pertanyaan dari dia. Gimana Vivi, bisa dengar kan? Nggak apa-apa. Dengar. Cuman kalau pas nyala kamera, jaringannya lalot. Ya. Saya kira Tidak, saya dengar, Pak. Gimana, sudah puas dengan jawaban yang pertama? Wah, terima kasih Kak Kres, kakak-kakak semua yang sudah jawab.
Sama-sama. Sheila mungkin mau jawab. Kira-kira ini Tuhan benar-benar larang? Ya, saya kasih clue-nya kan tadi, benar Tuhan larang. Nah, coba jelaskan kenapa Tuhan larang? Apa dalam larangan Tuhan? Gimana Sheila mau jawab? Oke, kalau demikian saya buka ya jawabannya. Nanti bisa tambahkan lagi. Nah, jawabannya demikian. Ya, Allah benar-benar melarang. Tetapi dalam larangan Allah itu sifatnya tidak memaksa. Ingat ya, dari Tuhan yang kita walaupun berikan perintah, dia tetap kasih kebebasan sama kita yang namanya free will. Kebebasan untuk menerima bahkan menolak apa yang Tuhan perintahkan. Makanya kita manusia yang mulia karena kita punya yang namanya free will, kehendak bebas. Dan larangan itu sebenarnya dari larangan Tuhan ini mendatangkan. Karena jelaskan dalam kejadian 2 ini kejadian 3 ini. Kejadian 2 sengaja untuk tempatkan kedua pohon ini untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa ternyata ada jalan menuju kehidupan, ada jalan menuju kematian yang kekal. Sekarang tinggal pilihan dari kita. Apakah kita memilih kehidupan yang kekal, pohon kehidupan yang dijelaskan itu, atau kita memilih kematian yang kekal. Dan sayangnya, iblis berhasil menggoda manusia untuk memakan pohon yang akhirnya membawa mereka menuju pada kematian itu. Jadi demikian. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, benar-benar Allah melarang. Tetapi dalam larangan Allah sifatnya tidak memaksa. Namun dalam larangannya itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau firman Tuhan ingatkan kita, Tuhan larang kita lakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepadanya, itu untuk kebaikan kita juga. Tapi tinggal pilih, mau lakukan atau tidak. Ada yang mau bertanya dari hal ini? Mungkin dari pertanyaan ini timbul lagi pertanyaan, saya persilakan. Aman ya? Kalau aman, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Karuli ya. Jelaskan tentang terang yang diciptakan Allah pada hari pertama. Sebab matahari belum diciptakan pada saat itu. Dari mana datangnya terang itu? Nah, ini Kejadian 1 ayat 3 ya. Jadi maksudnya Karuli ini yang pertama. Nah, dijelaskan pada hari yang pertama itu Tuhan ciptakan terang. Tapi kan terang itu diciptakan nanti pada hari ke berapa? 4 atau ke-5 itu. Keempat. Nah, terang ini asalnya dari mana? Terang yang bagaimana yang dimaksud? Apakah terangnya matahari atau bukan? Nah, karena mereka tidak bersamaan diciptakan. Nah, itu maksud pertanyaan pertama ya. Nanti kalau kurang mengerti pertanyaannya boleh ditanyakan. Kemudian yang kedua, apa alasan Allah menempatkan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat di taman ini? Ini tadi sudah saya singgung ya. Saya percaya teman-teman sudah mengerti tadi apa alasannya Allah. Nah, kalau teman-teman simak tadi yang saya sampaikan, pasti bisa mengerti dengan pertanyaan nomor 2. Nah, silakan siapa yang mau jawab? Nah, sekarang Vivi boleh menjawab nanti ya. Nah, karena tadi pertanyaan sudah dijawab.
Sekarang harus kasih masukan siap. juga jawaban. Saya kasih 2 menit lagi ya untuk menjawab. Oke, saya dengar tadi Vivi mau menjawab. Silakan Vivi. Oke, Kak. Monggo. Pada hari yang pertama, Allah kan menciptakan bumi masih dalam belum ada bentuknya dan masih kosong. Dalam artian masih gelap gulita dan menutupi samudra raya. Dan pada saat itu juga Allah berfirman supaya jadilah terang. Dan di hari pertama Allah belum menciptakan penerang, karena pada hari yang keempat Tuhan baru menciptakan yang namanya seperti matahari. Matahari adalah untuk memisahkan antara gelap dan terang. Karena melalui penerang akan bisa memisahkan antara siang dan malam. Dan melalui terang dan gelap akan terjadinya yang namanya berganti hari dan berganti tahun. Jadi hari pertama Tuhan belum menjelaskan bahwa Dia sudah menciptakan matahari. Itu sih. Terima kasih Vivi. Nah, ada yang mau tambahkan atau mau menyanggah boleh juga. Jadi menurut Vivi ini bukan terangnya matahari. Jadi ini terang yang lain yang diciptakan oleh Allah firman. Yang namanya terang ini adalah siang. Nah, kegelapan adalah malam. Itu kan. Betul. Luar biasa Vivi. Makin jago dia. Soalnya sudah bertambah umurnya 1 tahun lagi. Jadi makin dewasa dia. Ya gitu sih kayak saya baca di Alkitab sih, sesuai pengertian. Benar, bagus. Sama kok dengan jawaban. Nah, teman-teman yang lain gimana? Ana, Sheila, pendapat? Apakah ini terang yang lain atau ini terang dari matahari? Atau ini berbeda? Silakan, Sheila mungkin ini.
Kres, gimana Kres? Saya rasa aman ya yang pertama ini. Benar yang dikatakan Pipi. Langsung saya buka ya jawabannya. Nah, ini yang pertama. Benar kata Pipi tadi. Jadi saya tidak bisa juga menjawab berdasarkan pemikiran saya. Saya harus baca buku dan tafsiran ya. Nah, menurut Full Life Version, terang itu diambil dari bahasa Ibrani yang namanya adalah Or, yang menunjuk pada gelombang-gelombang energi terang yang mula-mula mendatangi dunia. Nah, jadi ini berbeda dengan matahari. Karena dalam Wahyu 22 ayat 5, boleh buka sekarang, dikatakan ternyata ada terang tanpa matahari. Nah, saya bacakan ya Wahyu 22, mari kita buka sama-sama. Ternyata ada terang tanpa matahari. Wahyu 22 ayatnya yang kelima katakan demikian. Ini tentang Yerusalem yang baru ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi ini bukan terang matahari, karena kata yang diambil kata Or dari bahasa Ibrani. Ini adalah gelombang-gelombang energi yang energi terang yang mula-mula mendatangi dunia. Nah, bagaimana kita bisa lihat sekarang ini? Nah, ini pertanyaan luar biasa ya. Nah, kita bisa melihatnya seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang pertama. Waktu kita tidur malam, ini gelap kan, otomatis matahari tidak ada kan. Coba matikan lampu, nah pasti langsung gelap. Tapi tiba-tiba ada energi-energi terang, cahaya yang masuk kan. Jadi kayak remang-remang seperti itu kita lihat. Itu yang namanya Or, yang Tuhan ciptakan pada hari yang pertama. Dan pada Kejadian 1 ayat 5, Tuhan berikan nama pada terang itu. Nah, apakah namanya? Buka Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Makanya walaupun mendung siang hari, matahari tidak ada, tetapi terang masih ada kan? Itu namanya gelombang-gelombang energi terang. Nah, tanpa matahari pun kita tidak akan diliputi dengan kegelapan. Kita masih bisa melihat jalan. Itu namanya Or. Gimana, Vivi? Aman? Kres? Aman. Ana, Sela, ya? Nah, jadi nanti kalau ada yang tanya, apakah ini cahaya matahari? Oh, bukan. Itu energi terang. Kalau dikasih contoh mereka, ada 2 contoh saya berikan kan. Yang pertama tadi waktu tidur malam mati lampu, tiba-tiba ada terang yang masuk kan. Remang-remang kita lihat. Itu energi terang. Kemudian siang hari waktu mendung tidak ada matahari, tetap terang. Nah, itu bagian dari gelombang energi terang yang namanya dalam bahasa Ibrani adalah Or. Gimana Kak Ana, Sela? Dapat menolong? Nah, mereka masalah jaringan nih. Semoga mereka bisa dengarkan kita. Ya, sudah Ya, boleh Kak. dimengerti. Oke. Paham, Kak. Nah, ini yang kedua saya kasih kesempatan buat siapa yang mau jawab ini ya. Karena tadi saya sudah singgung, apa alasan Allah menempatkan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Jadi Ruli waktu kirimkan pertanyaan ini, dia katakan begini, kenapa harus Tuhan tempatkan? Coba saja dia tidak tempatkan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Pasti manusia tidak jatuh dalam dosa. Mestinya tidak usahlah Tuhan ditempatkan pohon ini. Kira-kira apa alasan Tuhan? Silakan Sela. Kalau menurut saya Kak, mungkin untuk memberi Adam dan Hawa pilihan taat kepada Allah atau tidak, mungkin. Betul. Jadi Karena Sela kan, luar biasa. iya karena kan dalam pembacaan ini kan Kejadian 2 ayat 15 sampai 16 itu kan
sangat jelas kan kalau Tuhan itu melarang Adam dan Hawa untuk tidak memakan dua dari pohon pengetahuan yang jahat atau tidak. Jadi di situ kita bisa lihat apakah Adam dan Hawa taat kepada Allah atau tidak. Itu mungkin alasan Tuhan menempatkan pohon pengetahuan di Taman Eden. Itu mungkin Kak. Baik, terima kasih Sheila. Jawabannya luar biasa. Sama dengan jawaban saya. Nah, teman-teman yang lain gimana? Ada alasan yang lain mungkin yang teman-teman temukan juga? Silakan. Saya rasa kita sudah tahu karena ini lalu ada sangkut pautnya pertanyaanku sama Letnan Ratna antara otoritas Tuhan dan perintah Tuhan. Tuhan menempatkan pohon itu adalah otoritas Tuhan. Tuhan yang menentukan, tidak ada satu manusia pun yang bisa merubahnya. Dan perintah Tuhan itu adalah larangan yang seharusnya ditaati oleh manusia, Hawa atau Adam pada saat itu. Tentunya yang intinya di sini dari alasannya itu, kalau alasannya ini menurut saya tidak ada manusia yang bisa jawab alasannya apa. Tanya sama Tuhan saja kayaknya alasannya Tuhan apa. Tapi yang pastinya itu adalah otoritas Tuhan. Tuhan yang menciptakan, berarti itu yang Tuhan inginkan dan tidak ada yang bisa merubahnya. Saya rasa itu saja. Bahasa teologianya itu sovereignty of God, kedaulatan Allah. Nah, tapi Tuhannya kita, untuk informasi buat kita, ya, Tuhan kita itu kalau lakukan sesuatu pasti ada tujuan dan alasan yang masuk di akal dan mendatangkan kebaikan sebenarnya buat kita. Oke, langsung saya buka ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, memperlihatkan hakikat kehidupan. Jadi sampai sekarang Tuhan masih memperlihatkan kita tentang hakikat kehidupan. Sampai sekarang ya. Jadi ada jalan menuju kehidupan, digambarkan dengan pohon kehidupan kan, kehidupan yang kekal, dan ada jalan yang menuju kematian kekal, digambarkan dengan yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Waktu mereka makan ini Tuhan bilang kalian akan mati. Saya sudah jelaskan kata mati yang dijelaskan oleh Allah waktu mengatakan itu kepada mereka ya. Jadi ada kematian secara rohani, terpisah daripada Tuhan. Itu dirasakan oleh Yesus Kristus ya. Makanya dia menangis sampai meneteskan peluh darah ya. Nah, karena dia terpisah daripada Tuhan. Tuhan meninggalkan dia. Itu kematian. Jadi waktu kita ditinggalkan Tuhan, waktu kita meninggalkan Tuhan, sebenarnya rohani kita sudah mati. Nah, jadi ada dua pilihan di dunia ini. Mau ikut jalan yang menuju kehidupan kekal atau yang kematian kekal. Sampai dibuatkan lagunya di sekolah minggu kan. Lurus dan sempitlah jalan. Bukan. Gimana lagunya? Ada yang masih ingat lagu itu? Yang besar. Tapi gimana lagunya? Lupa. Ada yang masih ingat? Di dalam dunia. Oh, di dalam dunia. Ada dua jalan. Ada dua jalan. Besar dan sempit mana kau pilih? Yang lebar api jiwa mati. Tapi yang sempit Tuhan apa? Tuhan berkati. Jadi Tuhan yang kita seperti itu. Nah, sekalipun kedaulatannya dia tempatkan kedua hal ini, kedua jalan ini, kebebasan mutlak ada pada kita. Nah, kemudian kata Sheila juga tadi, untuk melihat mereka apakah taat. Jadi Tuhan ingin uji coba hasil ciptaannya secara khusus manusia. Tapi sayangnya Adam dan Hawa memilih jalan yang justru membawa mereka kepada kematian. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang setia dengan manusia. Walaupun kita jatuh dalam dosa, dia sendiri dalam wujud Yesus Kristus yang gantikan kita di kayu salib. Jadi bersyukur kita punya Tuhan ya. Makanya jangan pernah ragu dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah gantikan kita. Dia mati di kayu salib untuk tebus semua dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang digantung di kayu salib. Begitu. Jadi saya rasa sangat jelas ya, sangat menolong kita hal ini. Oke, pertanyaan yang terakhir dari siapa ini ya? Oh, dari Sheila. Nah, ada dua pertanyaan dari Sheila ya. Ini yang ditunggu-tunggu Sheila dari tadi. Pertanyaan pertama,
siapakah saya? Sheila belum tahu siapa dirinya ini. Dan dari manakah asal keberadaan saya sebagai manusia? Serta apa tujuan hidup kita di dunia? Kalau tujuan tadi kan sudah kita tahu kan? Sudah. Kita tadi melakukan kehendak Tuhan kita ke Allah. Menjalankan visi dan misi Allah. Sudah kita tahu. Nah ini yang jadi pertanyaan Sheila. Sheila tidak tahu siapa Sheila dan dari mana Sheila berasal. Nah, ada yang mau jawab ini? Nah, pertanyaan bagaimana cara efektif membentengi dari cobaan atau tipu iblis? Ini Kejadian 3. Saya berikan kesempatan buat teman-teman siapa yang mau jawab. Bisa juga bingung ya. Tidak mengenal diri sendiri, asal mulanya diri sendiri. Saya mau teman-teman menjawab sesuai dengan Kejadian 1. Siapa sebenarnya manusia? Ini pertanyaan bukan hanya untuk Sheila, untuk kita semua. Diingatkan lagi kita ini siapa? Dari mana asal kita? Dan apa tujuan kita hidup ini? Kegagalan terbesar umat manusia adalah mereka hanya tahu mereka ciptaan Tuhan, tetapi tidak tahu tujuan mereka hidup itu. Mana tuh? Oke, nanti bisa tambahkan ya, tanpa berlama-lama lagi. Saya buka jawabannya. Nah ini Sheila, bisa di screenshot, bisa ditulis juga. Saya ingat, nah kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kejadian 1 ayat 26. Kenapa saya katakan mulia? Karena hanya manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Punya ciri fisik seperti Allah dan punya sifat sama seperti Allah. Itu Kejadian 1 ayat 26. Jadi kita ini ciptaan Allah yang paling mulia. Nah, tujuannya tadi sama yang saya jelaskan. Berkuasa memerintah, mendominasi segala isi dunia dan isinya. Dan yang kedua, menjalankan visi dan misi Allah. Seperti yang di awal saya jelaskan tadi ya. Misi kita sekarang adalah memberitakan kebenaran Injil Kristus. Supaya dunia dipulihkan. Karena semua manusia jatuh dalam dosa. Supaya kita bisa kembali ke posisi awal. Yaitu kita dapat memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kembali kepada posisi ini. Paling mulia. Jadi sifat kita ini yang mulia ini terganggu. Karena kita jatuh dalam dosa. Makanya visi kita waktu kita kenal Yesus. Darah Yesus yang memulihkan kita menjadi ciptaan yang kembali mulia. Makanya tugas kita sekarang memberitakan kepada semua orang yang belum kenal Yesus bahwa hanya dengan darah Yesus semua orang dapat kembali ke posisi semula, yaitu yang paling mulia. Demikian. Saya rasa dapat menolong ya Sheila. Iya Kak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Aman ya? Kalau sudah ciptakan mulia ya sudah, jangan ditambah, jangan dikurang, itu yang terbaik. Siap. Yang kedua ini, saya mau buka jawabannya. Saya rindu teman-teman yang berpikir, secara khusus di sini Crash dan Vivi. Kita mau jawab pertanyaan dari teman kita. Bagaimana cara yang efektif untuk membentengi diri dari cobaan yang terjadi? Karena fenomena sekarang, bahkan saya alami juga, sebenarnya kita ini tidak ingin berbuat dosa. Tetapi ada satu titik kita lemah, kita jatuh lagi dalam dosa. Tapi kita harus bangkit. Kira-kira cara yang efektif menurut firman Tuhan itu seperti apa? Saya berikan kesempatan dari teman-teman. Karena Sheila sudah penasaran ini. Nanti mau diterapkan. Oh, ini cara yang efektif. Teman-teman jangan lupa juga nanti ini YouTube kita nanti saya akan upload apakah malam ini atau besok. Jangan lupa nanti di share ke teman-teman yang lain, kerabat kita, supaya lebih banyak orang yang mendengarkan kebenaran dan dapat diubahkan.
Kemudian juga bisa ajak teman-temannya, siapa saja. Jadi ini sebenarnya memang dibangun oleh anak-anak Werani wadah ini. Tetapi sebagai saudara dalam Tuhan, kita harus undang juga teman kita, teman sekolah, teman kandidat mungkin. Boleh ajak, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena true family itu adalah keluarga di dalam Tuhan. Gitu. Gimana Vivi mau jawab ini kayaknya? Saya dengar tadi dia bakode. Gimana Vi? Halo Kak, Ya, saya dengar tadi kok bakode, jadi saya kasih kesempatan. ini menurut saya ya. Ya. Ini menurut saya ya Kak, maksudnya ini menurut saya, maksudnya yang saya lakukan nih. Oke. Kalau saya membentengi diri dari cobaan atau tipu iblis, saya hanya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau yang saya alami ketika saya berdoa tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, saya akan gampang terjerumus ke sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Saya yakin saya bisa terhindar dari tipu iblis atau sesuatu hal yang akan menjatuhkan saya ke dalam dosa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Vivi yang selalu berdoa. Jadi menurut Vivi, cara yang efektif untuk membentengi diri dari cobaan atau tipu iblis itu, kita harus banyak-banyak berdoa. Wori-wori musampaya. Gitu, kata Vivi. Saya kasih satu kisah juga ya. Untuk ini bukan berarti mau bilang caranya Vivi salah, tidak ya. Bagaimana kalau seperti si siapa itu? Yusuf. Tiba-tiba Tante Potifar menggoda dia. Apakah berdoa atau lari? Gimana, Vi? Nah, atau lebih Jaringan. Oh ya, lebih ininya lagi. Ada anak Tuhan yang bilang, saya sudah berdoa kan. Maaf Kak, tadi jaringannya ini. Ya nggak apa-apa. Kalau kami aman-aman, jaringanmu yang kurang aman. Jadi katakan kata Vivi tadi. Iya, jaringan. Berdoa sama Tuhan. Tapi ada juga anak-anak muda bilang ini, saya sudah berdoa Kak. Sudah berulang-ulang kali saya berdoa, tapi tuh jatuh terus di dalam dosa. Bagaimana itu? Nah, begini Kak. Begini menurut maksudnya ini sesuatu hal yang pernah saya alami. Anak muda kalau berdoa kadang tidak dengan sungguh-sungguh. Hanya tahu mengeluarkan lewat suara, tetapi tidak dari dalam hati. Dan pikirannya tidak fokus kepada Tuhan. Itu kalau menurut saya. Mantap. Terima kasih ya Vivi. Kres gimana? Ada pengalaman pribadi mungkin? Tutorial pribadi banyak. dosa? Bahkan sampai sekarang pun itu adalah momok yang sangat menakutkan dan sering terjadi. Kalau berbicara soal dosa, membentengi diri dari cobaan atau tipu dari iblis pasti tentang dosa kan, yang sering kita lakukan. Kalau mau bilang dosa itu tanpa kita tersadari, baik disadari maupun tidak, sebenarnya kalau katanya Mayor Tengke, dosa itu, kesalahan itu semua kita lakukan dengan secara penuh kesadaran, tidak ada yang tidak sadar. Tetapi cara untuk membentengi diri tentunya dekat dengan Tuhan, menjalin komunikasi melalui doa, membaca firman Tuhan, dan tentunya kalau sudah ada dosa yang mendekat, menjauh dari dosa itu sendiri. Dan apalagi sekarang ini kalau dibilang dosa itu sangat dekat sekali dengan kita. Dosa itu yang selalu kita pegang, phone, HP, di situ satu kata, dua kata, semua dosa ada dalamnya. Kalau kita tidak menggunakan dengan bijak. Tentunya untuk membentengi diri sendiri adalah pengendalian diri dari kita sendiri. Untuk lebih mengendalikan diri,
keinginan daging intinya kalau soal dosa. Dan kalau dalam sebenarnya kalau menurut Kejadian 4 ayat 7 bagian B-nya ini, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa atas dosa itu. Yang artinya menurut saya di sini adalah pengendalian diri. Dari diri kita sendiri untuk mengendalikan dosa itu. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan dekat kepada Tuhan, beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu mendengarkan firman Tuhan dan nasihat-nasihat yang baik, supaya kita bisa dikuatkan. Mungkin saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih. Yes. Saya mau bertanya soal tadi jawabannya Kak Kres. Oke, silakan. Kata Kak Kres kan kayak gimana ya? Rajin membaca firman Tuhan ya, Kak? Kenapa orang mesti ini ya, saya cuma bertanya ya Kak. Soalnya kan ini yang pernah saya lihat gitu ya. Ada orang yang setiap hari baca firman Tuhan, tapi masih melakukan dosa Kak. Masih bisa dikalahkan oleh dosa. Itu kenapa ya Kak? Kak Kres? Pengendalian diri. Sekalipun kau satu hari satu Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru kau baca, kalau hanya sekedar kamu baca nggak ada gunanya. Kalau tidak kita membaca itu harus disertai dengan tindakan gitu, pelaksanaannya. Apa yang Tuhan larang itu yang kita laksanakan. Saya rasa itu pengendalian diri dalam diri kita masing-masing. Gimana Vivi? Oke, terima kasih Kak Kres. Sama. Oke, langsung saya buka jawabannya. Saya temukan 2 hal. Menurut saya ini ya, teman-teman juga menurut versi teman-teman. Nah, kalau menurut saya, cara yang efektif yang pertama adalah pakai caranya Yesus ketika di padang gurun. Nah, kita sudah tahu kisah ini kan, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Coba iblis, Yesus saja dicobai. Apalagi kita manusia biasa ini, Pak. Nah, apa yang caranya Yesus waktu melawan cobaan daripada iblis? Dia bilang begini, ada tertulis, kemudian lagi sebab ada tertulis, ada pula tertulis. Nah, maksudnya Yesus adalah waktu iblis menggoda kita, cara satu-satunya adalah pakai kekuatan firman Tuhan. Tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Nah, gitu. Pertanyaannya tadi, iya saya sudah baca firman Tuhan, saya kuasai firman Tuhan. Nah, saya mau bilang malam hari ini, orang yang hanya menguasai firman Tuhan masih bisa jatuh di dalam dosa. Bahkan sering jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, sama seperti Yesus, tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Jadi berbeda ya orang yang menguasai firman Tuhan, sama orang yang dikuasai dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat kehidupannya Yesus. Wow, Yesus bukan hanya mengetahui firman, tapi hidupnya dikuasai firman. Bahkan dia adalah firman yang telah jadi manusia. Nah, jadi cara yang pertama untuk membentengi diri adalah bukan hanya menguasai firman, tetapi dikuasai oleh firman. Nah, begitu. Jadi harus ingat semua janji-janji Tuhan, firman Tuhan. Nah, makanya orang-orang Kristen zaman sekarang harus sering-sering bilang dalam nama Yesus waktu iblis mau coba. Nah, salah satu contohnya adalah Yusuf. Waktu dia digoda tante Potifar, dia tidak berdoa sih ya. Oh Tuhan tolong aku enggak. Dia lari. Artinya kedagingan itu melekat pada diri kita sebagai sesuatu yang natural, normal dalam hidup. Cara yang terbaik adalah menghindar. Orang yang dikuasai firman Tuhan, dia akan berusaha untuk menghindar, bukan malah mendekatkan diri. Beda ini ya. Jadi orang yang hanya menguasai firman, bisa jadi dia mau-maunya mendekatkan diri. Tapi kalau orang yang hidupnya dikuasai firman, sama seperti Yusuf, dia akan menghindari yang namanya cobaan. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, saya mau ajak kita pada Kejadian 3 ayat 4-5,
Cara yang kedua adalah selalu mengucap syukur. Nah, mungkin ini sedikit terlihat, oh kok mengucap syukur caranya? Kenapa? Oke, kita Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Nah, Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 inilah adalah cara iblis pertama-tama membuat manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena ada titik manusia tidak mengucap syukur. Saya baca ayatnya ya. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow, ini luar biasa tipu daya iblis ya. Nah, sebelumnya manusia yang kita tahu adalah manusia yang paling mulia. Bahkan sebuah tafsiran dikatakan more than perfect, lebih dari sempurna. Tapi di tengah keadaan manusia sudah sangat mulia, more than perfect, lebih dari sempurna, iblis mencobai manusia dengan yang namanya tidak mengucap syukur dengan apa yang ada. Atau rasa puas ya. Nah, makanya iblis bilang, bohong Tuhan itu. Waktu kamu makan ini buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Wow. Jadi manusia tidak rasa puas, tidak mengucap syukur dengan keadaan yang sudah more than perfect, lebih dari sempurna. Dan cara ini masih dipakai iblis sampai sekarang. Salah satu contohnya, mungkin nanti kita pasti menikah. Nah, kejadian sekarang banyak orang yang menikah. Pertama dia lihat istrinya, 5 tahun, cantik banget istri saya. Nah tiba-tiba dia ketemu temannya yang lebih muda dari istrinya sudah mulai keriput mungkin. Wah, dia lihat ada yang lebih cantik. Awalnya dia tidak memperhatikan wanita yang lebih muda dari istrinya. Tetapi lambat laun iblis terus menggodanya, sehingga dia tidak mengucap syukur sudah punya istri yang paling cantik dalam hidupnya. Sehingga tiba-tiba dia mulai lirik-lirik wanita yang lebih muda dari istri. Cara itu yang iblis pakai. Bahkan tentang keuangan, tentang apapun juga. Nah, jadi saya mau bilang sama kita semua, cara efektif yang kedua, supaya kita jangan jatuh dalam tipu daya iblis, adalah kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada. Kalau saat ini kita mungkin kekurangan, orang lain lebih daripada kita, jangan sekali-sekali tidak mengucap syukur. Karena itu adalah tipu daya iblis. Banyak orang yang tidak mengucap syukur, melakukan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, mencuri, menjatuhkan orang lain, karena ini saja, tidak pernah mengucap syukur. Makanya saya mau katakan dua cara ini. Yang pertama tadi pakai cara Yesus Kristus, yaitu dikuasai firman, bukan hanya menguasai firman. Kemudian yang kedua, selalu mengucap syukur. Nah, jangan pernah merasa kurang ya, karena yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita pas sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kalau hari ini Sela cari pekerjaan, jangan melihat orang lain ya, syukuri apa yang ada hari ini. Nah, waktu kita mengucap syukur, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Tapi kalau kita tidak tahu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, iblis sudah ketawa karena kita sudah mulai jatuh dalam dosa. Kita akan cari hal-hal yang tidak benar. Banyak anak-anak muda, bahkan saya pernah temui anak-anak muda dari kita semua orang Kristen menjadi, mohon maaf ya, menjadi wanita panggilan. Nah, karena tidak bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Nah, saya harap teman-teman semua mengucap syukur dengan berkat Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Karena semuanya pas. Tuhan tidak pernah kasih lebih dalam kehidupan kita. Tuhan kasihnya pas supaya kita tetap mengucap syukur. Terima kasih teman-teman. Saya rasa hal ini sangat menolong kita. Mungkin dari semua hal yang kita bicarakan malam hari ini, mungkin terbesit satu pertanyaan atau lebih dari satu pertanyaan. Silakan buat teman-teman, atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu hal yang juga ingin menguatkan kita malam hari ini, saya persilakan. Aman? Aman. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman.
Saya percaya semua hal yang kita pelajari harus kita ingat. Bapak dapat kembali lagi, nanti saya kirimkan materinya. Tiap hari kita harus belajar kebenaran Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan kita kembali akan bertemu lagi dengan Kejadian 4, Kain dan Habel. Saya rasa lebih menarik lagi. Kita akan membahas bab pertama tentang pembunuhan. Kita akan belajar. Sampai sekarang ibu pakai hal itu, makanya jangan heran kalau di keluarga kadang-kadang adik dan kakak saling iri hati. Nah, bahkan ada yang membunuh adiknya, membunuh kakaknya. Nah, kita belajar apa yang terjadi di Kejadian 4 ya. Saya rasa teman-teman semua juga antusias untuk belajar. Saya penasaran juga belajar juga dari teman-teman. Baik, kembali kita akan mendengarkan sekali lagi ya. Saya sangat senang dengan vokal dari The Glory Voice. Setelah ujian yang mereka sampaikan, saya mohon kandidat next akan memimpin kita dalam doa penutup. Lagunya Sheila tadi ya. Tidak bosan dengarnya. Kita suatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerjaan sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kehidupan kami sepanjang hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan mempertemukan kami melalui Zoom ini. Bapa di sorga, sebelum kami menaikkan doa kami, kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini.
di mana kami boleh berdiskusi tentang firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua adalah cara Tuhan untuk kami, sehingga kami lebih mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk Kadet Efraim yang dalam masa panggilannya, yang telah membuat pertemuan ini, biarlah Tuhan senantiasa melengkapinya, memberikan hikmat kemampuan dalam melanjutkan setiap kegiatan-kegiatan kami di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, berkati kami semua yang telah mengikutinya. Hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi hamba yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Mungkin dari ada teman-teman kami yang akan mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan jalan yang terbaik baginya, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi orang muda terpanggil Vivi, yang dimana Tuhan telah menambahkan usia dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupannya, terlebih khusus dalam panggilannya. Tuhan menguatkan, Tuhan biarlah hati yang kuat, yang teguh, sukacita dan damai sejahtera dalam pelayanannya, Tuhan anugerahkan baginya. Bapa di sorga, segala sesuatu dalam kebutuhan, dalam untuk memperlengkapi kehidupannya, biarlah kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang bertata, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami begitu banyak membahas apa yang menjadi pelajaran bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, iman percaya kami, sehingga kami tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami terus dilayakkan oleh Tuhan untuk menghadap tahta Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan mengakhiri perjumpaan kami melalui via Zoom pada malam hari ini. Bapa di sorga, Engkau akan memberkati kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami akan melangkahkan kaki kami. Kami akan beristirahat pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, memelihara kami dan membangunkan kami besok pagi dengan segala sehat dan kuat yang hanya berasal daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin percaya Tuhan yang lebih mengetahui dari segalanya. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan, sertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semua teman-teman, Kres, Sela, Vivi, Terima kasih. Kang yang sudah sempat gabung dengan kita. Nah, saksikan nanti kebersamaan kemarin di YouTube ya. Jangan lupa di-share ke banyak orang supaya banyak orang yang juga dapatkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun sekali lagi. Selamat malam. Ya, terima Selamat ulang kasih. tahun, Vivi. Sela, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Dadah semuanya. Sela, semoga kamu dapat